Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Baik, perkenalkan saya dengan Edi sebagai kreator dari Apikan, aplikasi penghitung pajak karyawan. Di sini saya ingin memperkenalkan Apikan itu seperti apa, serta nanti saya akan mendemonstrasikan cara kerja Apikan itu bagaimana dan seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat ya, Apikan itu seperti apa sih. Baik, fitur-fitur yang ada di dalam Apikan untuk versi 2.1.6, teman-teman bisa lihat di sini ada 15 fitur ya, kurang lebih. Pertama, Apikan tidak memerlukan banyak sheet yang membuat pusing teman-teman semua ini kalau sheetnya terlalu banyak. Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember, tiap-tiap bulan, padahal datanya sama ya, itu aja. Itu teman-teman pasti ngeliatnya kalau udah ngeliat banyak sheet itu pasti pusing. Nah, untuk API kan tidak memakai metode seperti itu. Yang kedua, input data atau entry data hanya pada satu sheet. Ya, jadi di dalam API kan ini untuk input datanya hanya satu sheet aja, yaitu di sheet entry data. Nih teman-teman bisa lihat ya di pojok di bawah itu di Januari sampai Desember entry data. Fungsinya apa? Fungsinya di sini untuk menginput semua karyawan dan gaji beserta tunjangan-tunjangannya dari Januari hingga Desember. Semuanya hanya di satu sheet. Lalu fitur yang ketiga itu menghitung PPh 21 bulanan dan tahunan secara real time. Nah, di sini teman-teman nanti bisa lihat, saya akan demonstrasikan untuk PPh 21 bulanan, lalu dengan juga hasil hitung ulang tahunan secara real time. Teman-teman juga bisa monitoring juga dari Januari sampai Desember, Januari sampai Februari, Januari sampai Maret, Januari sampai April, itu Januari sampai Desember nanti bisa terlihat juga. Lalu fitur yang keempat, dapat menghitung PPh 21 untuk karyawan yang berhenti di pertengahan tahun. Ya, di dalam perusahaan sih memang kadang ada ini ya, ada perusahaan yang ada karyawan yang berhenti di tengah tahun. Lalu perusahaan mencari penggantinya. Nah, itu langsung masuk ke fitur kelima, menghitung kepada satu karyawan yang baru masuk di pertengahan tahun. Jadi untuk fitur kelima ini normal ya, mau baik yang masuk di awal tahun atau di tengah tahun, untuk PPh bulanannya pasti sama menggunakan TER. Yang bedanya nanti di, di akhir tahunnya aja. Di 17/21-nya nanti pasti akan dihitung ulang. Lalu fitur yang keenam, kenaikan 20% bagi karyawan yang tidak ber-NPWP, hanya dihitung pada saat masa pajak terakhir. Nah, jadi Apikan ini untuk denda 20% itu tidak diterapkan di per bulan. Jadi untuk Apikan hanya akan menerapkan kenaikan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, itu hanya untuk perhitungan di masa pajak terakhir. Nah, jadi untuk teman-teman yang kiblatnya atau pinginnya 20% itu diterapkan juga di TER per bulan, tapi kan tidak mengakomodir itu. Jadi sesuai PP 58 bahwa untuk tarif TER itu sih kalau saya baca memang tidak ada untuk penjelasan mengenai kenaikan 20%. Kenaikan 20% itu hanya dijelaskan atau diterangkan terjadi untuk masa pajak terakhir ya, bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP. Tapi seharusnya kalau yang karyawan di setiap perusahaan itu seharusnya sudah memiliki NPWP ya. Apalagi nanti kan di awal Juli atau akhir Juni itu kan NIK sudah harus dipadankan dengan NPWP. Jadi logiknya sih memang harusnya sudah tidak ada tuh untuk yang kenaikan 20%. Seperti itu. Lalu fitur yang ketujuh, terdapat notifikasi jika ada NPWP yang double catat. Nah, ini apa ya? Sangat berguna sih sebetulnya bagi admin pajak atau bagi staf HRD-nya atau orang HRD-nya. Jangan sampai salah input NPWP yang double, kasihan yang NPWP-nya tercatat double, karyawan yang tercatat itu kasihan. Karena nanti di sini Apikan akan memberikan notifikasi di per bulan ya, di per bulan. Jadi walaupun inputnya dalam satu sheet,
tapi NPWP-nya ada yang sama, tapi bulannya beda, itu dia nggak akan ada notifikasi. Notifikasi hanya akan muncul di dalam 1 bulan ada NPWP yang sama. Nanti ada tandanya sih berwarna merah. Seperti itu. Lalu fitur yang ke-8, dapat monitoring status PPh 21 pegawai, apakah lebih bayar atau kurang bayar. Nah, nanti itu di sheet Desember hitung ulang, itu akan ketahuan tuh karyawan-karyawan mana aja dari A sampai Z yang lebih bayar atau yang kurang bayar. Itu. Lalu fitur yang ke-9, menghitung BPJS tenaga kerja dan kesehatan sesuai dengan peraturan BPJS ya. Jadi memang aplikasi ini sudah saya tanamkan untuk formula untuk menghitung JKK, JKM, JP, dan JHT. Baik itu porsi pemberi kerja atau porsinya karyawan. Seperti itu teman. Yang unik di sini adalah aplikasi ini sudah saya tanamkan formula untuk menghitung umur karyawan. Sama kita juga mesti menuliskan menurut peraturan BPJS itu usia pensiun ada di usia berapa, katakanlah 58 tahun. Nah, nanti aplikasi akan menghitung tuh. Makanya nanti di aplikasi itu wajib mengisi tanggal lahir karyawan tersebut karena nanti dia akan menghitung. Seperti itu. Jadi kalau memang ada karyawan yang usianya sudah di atas 8 tahun, maka formula untuk penghitungan jaminan pensiunnya tidak akan menghitung. Seperti itu. Jadi kalau usianya masih di 58 tahun, formulanya tetap akan menghitung. Dia tidak akan menghitung kalau usia si karyawan tersebut udah di atas 58 tahun. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu fitur yang ke-10, kertas kerja ini juga menghitung umur karyawan. Jika sudah melebihi batas umur pensiun dan BPJS, maka pekerjaan itu tidak akan menghitung. Oh, ini tidak saya jelaskan ya di atas. Jadi aplikasi memang seperti dia tidak akan menghitung untuk jaminan pensiunnya. Lalu yang ke-11, tersedianya kolom untuk mengisi penghasilan neto masa pajak sebelumnya. Nah, ini jadi misalnya ada karyawan yang masuk di pertengahan tahun dan dia menyerahkan 1721 A1-nya kepada HRD. Nanti penghasilan netonya itu bisa di-input di aplikasi ini. Seperti itu. Jadi dia udah kerja di PTA, di PT sebelumnya, terus dia ngasih 1721 A1-nya ke perusahaan teman-teman, ke tempat teman-teman bekerja. Nah, itu nanti teman-teman bisa isi untuk penghasilan itu dari tempat kerja sebelumnya. Begitu juga dengan fitur yang ke-12-nya, yaitu PPh 21 yang sudah dipotong di masa pajak sebelumnya, bisa juga di-input di aplikasi ya. Lalu yang ke-13 itu aplikasi menyediakan simulasi 17218. Jadi ini sifatnya hanya simulasi ya, 17218 tidak disarankan untuk dicetak. Karena untuk 17218 itu hanya dikeluarkan dari yang resminya hanya dikeluarkan dari DJP ya. Walaupun memang ada Excel tapi disarankan sih untuk tidak di print ya. Lebih baik dari DJP-nya aja. Lalu ada yang ke-14 itu simulasi 1721 A1-nya juga. Ini juga disarankan tidak untuk di print 1721 A1-nya. Lebih baik memakai dari webnya DJP saja nantinya ya. Lalu fitur yang ke-15 itu ada format import bukti potong untuk 17218. Jadi nanti tiap bulannya teman-teman tinggal copy paste aja ya ke format buku 17218 yang udah ada, tinggal copy paste aja lalu dilakukan import. Tapi fokus kita di sini adalah untuk penggunaan aplikasi itu seperti apa. Supaya teman-teman punya gambaran nih, aplikasi itu seperti apa sih cara kerjanya, bagaimana. Baik, nanti kita demokan aja langsung ya. Nah, teman-teman juga harus perhatikan ya keterangan-keterangan yang ada pada di setiap kolomnya ini, karena memang ini sudah saya berikan informasi sejelas-jelasnya, mudah-mudahan bisa jelas. Lalu ini adalah settingannya. Ini defaultnya dari saya. Jadi untuk BPJS kesehatan dari pemberi kerja itu ini editable ya, itu 4%, lalu jaminan kematian dari pemberi kerja 0,3, jaminan kecelakaan kerja 0,2, jaminan pensiun dari pemberi kerja 2%. Lalu di sini ada batas penghasilan tertinggi yang dikenakan jaminan pensiun. Nah, itu jadi
BPJS TK untuk menghitung jaminan pensiun itu batas penghasilan tertingginya itu Rp9.559.600 ya. Jadi tidak dihitung dari gaji dan tunjangan tetapnya. Jadi harus dilihat juga batas tertinggi. Tapi kalau gaji karyawannya di bawah 9.559.600 ya tentunya dihitung dari gaji pokok dan tunjangannya selama nominalnya masih di bawah 9.500.000. Tapi kalau di atas 9.559.600 tentunya formulanya akan menghitung dari angka ini seperti itu, dan ini juga mesti diupdate sesuai peraturan terbaru dari BPJS TK ya. Jadi teman-teman juga harus update juga nih mengenai ini. Nah, untuk ini semua sesuai kondisi teman-teman ya, sesuai kondisi di perusahaan teman-teman. Ini sih defaultnya dari saya, karena memang setiap perusahaan pasti berbeda-beda. Lalu ini juga saya terangkan ya, batas umur yang dikenakan jaminan pensiun. Di Apikan sudah saya tanamkan 58 tahun. Ini juga mesti diupdate juga sesuai peraturan dari BPJS TK-nya, karena kalau nggak salah setiap tahun itu nambah hari umur 58, 59, 60. Itu ya kalau nggak salah. Lalu ini batas penghasilan tertinggi yang dikenakan BPJS Kesehatan. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan nih. Ada batasan penghasilan tertingginya yang dikenakan BPJS Kesehatan yaitu sebesar 12 juta. Jadi kalau gajinya di atas 12 juta, yang di atas 12 karena gajinya 15 juta, maka formulanya hanya akan menghitung dari 12 juta ini. Seperti itu. Terus ini jaminan hari tua dari pemberi kerja 3,7 ini dibayarkan dari pemberi kerja ya 3,7. Lalu ini UMP, UMK atau UMP daerah masing-masing bisa diedit ya sesuai dengan daerah teman-teman masing-masing. Itu UMK atau UMP-nya berapa. Ini batas penghasilan terendah yang dikenakan BPJS Kesehatan dan Jaminan Pensiun. Jadi artinya begini teman-teman. Jadi setiap perusahaan itu normalnya atau lazimnya menggaji karyawan itu adalah sebesar UMP atau MK-nya daerah masing-masing. Tidak boleh di bawah UMP atau MK-nya. Lazimnya ya atau normalnya ya teman-teman. Jadi begitu juga dengan iuran BPJS dan BPJS Kesehatan. Tentunya iurannya itu ya dibayarkan dasar perhitungannya adalah sebesar gaji UMP atau MK-nya. Saya nggak tahu ada di tempat teman-teman masih ada yang di bawah UMK atau MK nggak, saya nggak tahu sih. Itu sesuai kondisi aja sih ya. Lalu ini untuk yang porsi karyawannya ini juga nggak editable ya, udah ngelink sana. Ini juga udah saya tanamkan sama juga ya teman-teman. Ini sudah saya terangkan ya, sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita demonstrasikan penggunaan Apikan ya teman-teman. Jadi hanya tinggal input aja nih di sheet Jandes entry data. Nanti dia akan menghitung ulang di sini. Nanti saya simulasi ini supaya angkanya bisa muncul di sini nih. Bagaimana cara narik datanya. Lalu ini sheet database nanti juga saya terangkan juga ya. Ini untuk simulasinya. Ini untuk rekap PWP-nya. Baik, nggak panjang lebar, karena langsung aja kita simulasikan bagaimana sih penggunaan Apikan itu. Di sini saya udah punya data contoh ya, sekitar ada 20 karyawan tiap bulannya. Ini ada 12 bulan nih. Ini data contoh yang udah saya siapkan ya. Jadi saya tinggal copy paste aja ya. Kebetulan ini udah saya siapkan, jadi saya tinggal copy paste aja. Jadi kalau teman-teman realisasinya nanti kan mesti input atau sudah punya formatnya ya. Oke, ini saya copy paste dari sini. Formulanya lagi menghitung ya, teman-teman. Kita tunggu aja. Ya, copy paste. Jadi kita copy paste lagi. Sekali lagi ini contoh ya, teman-teman. Contoh untuk penginputannya. Untuk angka gajinya juga ini hanya sebagai contoh aja. Lihat, bisa kita lihat ya. Ya, 21-nya udah langsung terhitung tuh. Nah, ini untuk jaminan pensiun ya, tadi saya belum menjelaskan ini ya. Nah, ini dari pemberi kerja, ini mesti diisi yes ya teman-teman.
Kalau ada karyawannya diisi yes. Jadi kalau teman-teman nggak mau pakai perhitungan yang dari saya, ini pilih no. Kalau nggak mau pakai ya pilih no. Nah, maka dia akan kosong dan ini editable ya, bisa diedit. Jadi teman-teman misalnya punya perhitungan sendiri, punya kertas kerja sendiri, teman-teman bisa ketik aja di sini. Bisa ketik di sini misalnya 30. Misalnya 30 juta. Nanti nanti kalau mau dipakai lagi jangan lupa copy paste rumus di bawahnya ya. Rumus di bawahnya copy paste. Jangan lupa. Lalu pilih yes. Ini contoh ya teman-teman ya. Karena kan yang fokusnya kita adalah untuk menghitung pajaknya tadi ya. Begitu juga dengan ini yang untuk jaminan pensiunnya. Dia akan narik rumus dari sini teman-teman. Dia akan narik rumus dari sini. Ya kalau teman-teman paham formula Excel sih bisa dipelajari ya ini. Begitu juga ini ya. Dia akan narik rumusnya dari sini. Kita pilih yes. Oke. Zakat dan sumbangan. Oke, kita copy paste. Oke. Ini angka PPh 21-nya ya, teman-teman ya, untuk tuan 1. Untuk tuan 1. PPh 21-nya ada di sini. Dia masuk kategori TRC. Jadi teman-teman udah nggak perlu ngapalin lagi nih untuk apa tarif PPh 21 yang segitu banyak. Udah biar biar apikan aja yang ngitungin. Teman-teman mah tinggal input data aja. Seperti itu ini 279. Terus ini yang tuan 1, tuan 2, tuan 3, tuan 4, tuan 5 dan begitu juga seterusnya ya, teman-teman.